sahabat yang dikasihi Yesus, selamat datang kembali dalam renungan di balik layar Rebal. Di sini kita bersama akan menyelami kisah-kisah dalam Alkitab yang seringkali tersembunyi dan tokoh-tokoh yang tidak banyak disebut tetapi menyimpan harta rohani yang dalam dan penuh makna bagi perjalanan iman kita hari ini. Saat ini kita akan merenungkan tentang seorang tokoh yang mungkin jarang kita perhatikan, Hur. Namanya hanya muncul beberapa kali, tapi perannya begitu signifikan. Ia bukan nabi besar, bukan pemimpin perang, bukan pula imam dengan jubah indah. Ia hanya seorang penopang, tetapi dari perannya yang sederhana itu, kita belajar tentang arti pelayanan, arti kebersamaan, dan arti menopang tangan yang lemah demi kemenangan umat Tuhan. Inilah Rebal saat ini, Hur, si penopang. Mari berdoa sebelum melangkah ke perenungan. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Bukalah mata rohani kami untuk melihat keindahan dari kisah sederhana namun penuh makna dan kuasa. Biarlah renungan ini meneguhkan iman kami, menguatkan kasih kami kepadamu, dan menyalakan semangat pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penopang sejati, kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal, dalam kitab Keluaran 17 ayat 8 hingga 13, kita menemukan kisah pertempuran Israel melawan orang Amalek di Rafidim. Musa berdiri di atas bukit dengan tongkat Allah di tangannya. Selama tangan Musa terangkat, Israel menang. Tetapi ketika tangannya turun, Amalek mulai unggul. Musa pun menjadi letih. Saat itulah datang Harun dan Hur. Mereka menempatkan Musa di sebuah batu lalu menopang tangannya. Harun di satu sisi, Hur di sisi yang lain, hingga matahari terbenam. Dan karena itulah Israel mendapatkan kemenangannya. Hur tidak banyak berbicara, ia tidak memimpin serangan, bahkan ia tidak disebut melakukan sesuatu yang hebat menurut ukuran manusia. Tetapi keberadaannya menjadi bagian penting dari kemenangan Israel. Nama Hur muncul beberapa kali dalam Alkitab, yaitu dalam Keluaran 17 ia dikenal sebagai sosok yang menopang tangan Musa. Pada Keluaran 24 ayat 17, Musa meninggalkan Harun dan Hur sebagai pemimpin ketika ia naik ke Gunung Sinai, dan pada 1 Tawarik 2 ayat 19 hingga 20, Hur adalah anak Kaleb dari Efrat dan kakek dari Besalel, orang yang dipilih Allah untuk mengerjakan kemah suci. Walaupun tidak ada banyak detail tentang hidupnya, jelas bahwa Hur adalah seorang yang bisa dipercaya. Ia menjadi penopang tangan Musa yang berdiri di samping Musa bersama Harun. Hur bukan orang yang mencari sorotan, tapi dia ada di posisi yang tepat di saat yang tepat. Dari hal ini kita belajar bahwa nilai seorang hamba Tuhan bukan ditentukan oleh seberapa sering namanya disebut, tetapi oleh kesetiaan dan kehadirannya dalam rencana Allah. Mari kita perhatikan lagi adegan di Rafidim. Musa berdiri dengan tongkat Allah yang adalah lambang kuasa dan otoritas. Tetapi Musa adalah manusia biasa yang bisa lelah. Tangannya yang terangkat adalah tanda doa, tanda penyembahan, dan tanda ketergantungan kepada Tuhan, sehingga apabila tangan itu turun, maka Israel terpukul kalah. Namun selanjutnya Harun dan Hur datang menopang. Mereka tidak berkata, "Musa, kamu harus kuat," atau berkata, "Biar kami yang menggantikanmu." Mereka tidak mengambil peran Musa tetapi menopang. Hur mengerti posisinya. Ia tahu bahwa kemenangan bangsa Israel bukan karena kekuatan prajurit, bukan juga karena Musa, tetapi karena Allah yang bekerja melalui Musa yang ditopang oleh kebersamaan. Sahabat, ada kalanya panggilan kita bukan untuk berdiri di depan, tetapi untuk menopang orang yang ada di depan, dan itu sama berharganya di mata Tuhan. Ada 3 arti menopang dalam konteks rohani, yaitu yang pertama, menopang berarti hadir. Kadang orang tidak butuh banyak kata, hanya butuh kehadiran kita di sampingnya. Yang kedua, menopang berarti menguatkan. Saat tangan mulai gemetar, kita ada untuk menahan,
dan saat iman mulai goyah, kita ada untuk meneguhkan. Dan yang ketiga, menopang berarti setia. Alkitab mencatat bahwa Hur menopang tangan Musa sampai matahari terbenam dan tidak pergi sebelum pertempuran selesai. Kesetiaan pasti berbuah manis. Sahabat, kita pun bisa menjadi Hur dalam kehidupan zaman ini. Dalam keluarga, kita bisa menopang pasangan kita ketika ia lelah bekerja, menopang anak-anak kita dalam doa, dan menopang orang tua kita dengan kasih. Dalam gereja, kita menopang pemimpin kita dengan doa, dukungan, dan bahkan hal-hal kecil yang membuat pelayanan terus berjalan. Dalam persahabatan, jadilah orang yang selalu ada, karena kadang teman kita hanya butuh kita ada dan mendengar, bukan menghakimi. Dan dalam masyarakat, kita menopang orang lemah dan terpinggirkan, serta menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Akhirnya, kita harus melihat kepada Yesus, karena dialah penopang sejati kita. Ketika kita jatuh, Yesus menopang kita dengan tangannya yang tertikam paku. Ketika kita letih, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan ketika kita tidak sanggup berjalan, Yesus yang memikul salib menggantikan kita. Hur menopang tangan Musa, tetapi Yesus menopang seluruh kehidupan kita. Ia bukan hanya ada di sisi kita, tetapi Dia ada di dalam kita dan memberi kekuatan baru setiap hari. Dunia hari ini dipenuhi dengan orang yang letih, pemimpin yang terbeban, jemaat yang kehilangan semangat. Gereja tidak hanya butuh Musa yang memimpin, tetapi juga Hur yang menopang. Para pemimpin gereja butuh orang-orang yang setia berdoa bagi mereka. Keluarga-keluarga Kristen butuh anggota keluarga yang saling menopang, dan tubuh Kristus butuh semua anggotanya dari yang terlihat sampai yang tersembunyi saling menopang dan bekerja sama demi kemenangan rohani. Mari kita terus mencintai Yesus dengan menjadi penopang bagi orang lain. Karena ketika kita menopang sesama, sesungguhnya kita sedang mencerminkan kasih Kristus yang menopang kita. Sahabat, mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk teladan dari Hur, seorang yang sederhana namun setia. Ajarlah kami untuk tidak hanya mencari sorotan, tetapi rela menjadi penopang bagi sesama. Biarlah kami menopang keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa kami dengan doa, kasih, dan kesetiaan. Dan di atas semua itu terima kasih, karena Engkaulah penopang yang sejati bagi hidup kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebel yang diberkati Tuhan, kiranya melalui kisah Hur, tokoh sederhana ini, kita belajar bahwa menopang sama berharganya dengan memimpin. Dunia mungkin tidak mengenal nama kita, tetapi surga mengenal kesetiaan kita. Sampai jumpa pada renungan di balik layar dengan kisah yang lain. Tetaplah menopang, tetaplah setia, dan tetaplah mengasihi Yesus sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.